Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada kata yang saling berantai, yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apa itu sahabat hati sekalian? Yaitu iman dan amal soleh. Sebagai contoh disebutkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang hubungan antara iman dan amal soleh. Yang pertama kita harus pahami dulu apa itu iman. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara iman, umumnya kita menganggap atau memperkirakan bahwa yang namanya iman itu adalah percaya. Sekedar mempercayai saja kita sudah menganggap diri kita beriman. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, definisi atau pengertian iman tidak sesederhana itu. Tidak semata-mata karena kita percaya lantas dikatakan sebagai orang yang beriman. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud iman adalah tasdiqun bil qalbi, yaitu sesuatu yang kita yakini di dalam hati kita. Tasdik, kita benarkan, artinya kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang kita percayai. Jadi iman itu letaknya di hati. Kalau sekedar percaya, itu mungkin masih sebatas logika kita. Oleh karena itu, iman yang dimaksud adalah kita meyakini sesuatu, kita meyakini kebenaran sesuatu tanpa ada keraguan, dan keyakinan itu ada di dalam hati kita. Yang kedua, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal artinya adalah perbuatan, sedangkan soleh adalah kebaikan. Berarti amal soleh adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, sahabat hati sekalian, dalam ayat tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah orang yang beriman dan amal soleh. Artinya beriman saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan amal soleh. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan, apa keterkaitan antara iman dan amal soleh? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia tidak sekedar beriman saja, tapi juga memerintahkan untuk beramal soleh? Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada keimanan itu adalah dengan amal soleh. Maka dilanjutkan dengan definisi keimanan adalah setelah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya ketika seseorang kita mengaku sebagai beriman, maka pembuktian kebenaran atas apa yang kita yakini, atas apa yang kita imani itu adalah dengan melakukan perbuatan yang baik atau amal soleh. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ketika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang harus disembah, tidak ada zat yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala,
maka pembuktiannya harus dengan amal soleh. Maka sebagai konsekuensi atas keimanan kita, atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, haji apabila kita mampu. Konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita dengan melakukan amal-amal, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai juga dengan amal untuk kita usaha untuk menghindari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Jadi itulah keterkaitan. Jadi yang pertama, iman akan mendorong iman yang benar. Iman yang betul-betul dari dalam hati akan menimbulkan dorongan, akan menimbulkan sebuah motivasi bagi kita untuk melakukan amal soleh. Maka ketika ada orang malas, tidak memiliki motivasi untuk beramal soleh, maka itu adalah tanda-tanda imannya masih lemah. Tidak adanya dorongan, tidak adanya kekuatan untuk melakukan amal soleh membuktikan bahwa iman di dalam hatinya itu adalah lemah. Karena kalau imannya kuat, pasti motivasinya untuk beramal soleh menjadi kuat. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, kita melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, sholat, puasa, zakat, itu imbasnya, itu manfaatnya, dampaknya adalah akan kembali lagi kepada penguatan keimanan kita. Jadi iman yang benar mendorong amal soleh. Nah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan, kita melakukan amal soleh, apa yang telah Allah perintahkan, maka itu akan kembali kepada keimanan sendiri kita. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin bagus kualitas amal soleh yang kita lakukan, maka keimanan kita juga akan semakin bagus. Kualitas keimanan kita juga akan semakin meningkat. Itulah sebabnya sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti penting, sangat penting, sangat berhubungan sekali antara iman dan amal soleh. Iman yang benar akan melahirkan amal soleh. Amal soleh yang bagus, amal soleh yang berkualitas akan menguatkan, akan meningkatkan kualitas keimanan kita sehari-hari. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman kita yang mampu mendorong kita untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan adalah amal soleh yang memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kembali, dapat semakin meningkatkan kualitas keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhoi kita. Subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.